Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimandiawianto, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Hukum Universitas Nasional. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Setiadi selaku dosen pengampu dalam perkuliahan mata kuliah Filsafat Hukum. Eh, di sini saya akan mencoba menjabarkan dan menguraikan secara singkat mengenai naskah jurnal yang berjudul Peranan Filsafat Hukum dalam Membangun Moral Anak Bangsa. Oke, kita langsung mulai. Di sini saya sudah menyiapkan tabel penelitian yang sudah saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penulisan, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan. Lanjut, eh, di sini untuk bab awal adalah pendahuluan, yang mana ada latar belakang dan tujuan penulisan. Oke, latar belakang dari filsafat hukum dalam membangun moral anak bangsa, yang saya mulai adalah moral berasal dari bahasa Latin yakni mores, kata jakma dari mos yang berarti ada kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Saat ini terdapat worldview modern yang menyebabkan hilangnya otoritas moral religius dan orientasi kehidupan materialistis telah menuai. Tumbuh suburnya korupsi oleh praktik suap, penyelenggara negara atau pejabat publik dan penegak hukum di semua sektor kehidupan. Kehidupan fisik dengan kawin cerai, nikah siri, perselingkuhan, narkotika, dan lain-lainnya. Dalam hal ini membenarkan hilangnya martabat kemanusiaan. Nah, pada kesempatan ini atau perusahaan ini saya untuk mencapai cita-cita hukum nasional diperlukan moral anak bangsa yang diiringi oleh peranan filsafat hukum dalam membangunnya. Yang mana dalam buku Bayern and Messenger menyatakan bahwa setiap pengalaman manusia memberi kontribusi besar pada hukum moral. Ada 3 ide utama yang perlu dipahami dalam hal ini antara lain pemahaman budaya suku bangsa, keterlibatan dalam budaya, dan keterurutsertaan dalam memperjuangkan keadilan. Tujuan penulisan mengkaji peran hukum dan membangun moral anak bangsa dengan teori keadilan dan kemanusiaan demi tercapainya cita-cita hukum nasional. Kita lanjut. Nah, di sini adalah metode penelitian. Penelitian hukum secara normatif legal research atau penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan oleh saya adalah metode pendekatan conceptual approach, yaitu kajian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Oke, pembahasan di sini secara singkat saya jelaskan bahwa secara sederhana filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya. Hukum yang berorientasi pada masalah fungsi dari filsafat hukum itu sendiri, yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahanan, dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib, demi terwujudnya rasa keadilan, berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkret. Dalam mencapai cita-cita hukum nasional sangat dibutuhkan moral, tentunya dimulai dari membangun moral anak bangsa diiringi dengan fungsi filsafat hukum itu sendiri. Dengan dikaitkan dengan pada filsafat hukum yang mempelajari hukum secara mendasar dari hukum yang sedang berlaku maupun hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang. Hukum yang terbentuk salah satunya agar masyarakat dapat melihat keadilan itu tercipta dan dapat diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari.
Dengan diiringi dengan norma dan etika, filsafat hukum dapat membangun kehidupan bermasyarakat, saling mengasihi, dan menjaga demi ketertiban dan menjunjung tinggi hukum. Mulailah kita di sini masuk kepada bab akhir, yaitu pada kesimpulan. Jadi dari pembahasan dan uraian yang sebelumnya saya sampaikan, telah sampailah pada saat yang berbahagia, yaitu pada kesimpulan dari judul yang saya sampaikan, yaitu peranan ilmu hukum, peranan ilmu filsafat hukum dalam membangun moral, khususnya moral anak bangsa. Moral dalam lintasan perkembangan teori-teori hukum sejatinya menempati kedudukan yang fondasional dalam filsafat, teori maupun metode dalam berhukum. Ada tiga paradigma yang menempatkan moral sebagai paling institusi penting dalam berhukum. Hanya saja hegemoni yang mendunia dari pemikiran positivis Descartes memarjinalkan urgensi moral dalam mewujudkan keadilan dalam berhukum. Paradigma Aristotelian yang kedua, yang telah menyeratkan tentang keadilan sebagai hal penting dalam filsafat hukum. Demikian juga dalam paradigma konstruktivisme yang mengusung postmodernisme sebagai perlawanan dalam filsafat hermeneutika yang memiliki lintasan dengan paradigma Aristotelian tentang bagaimana hukum yang baik yang memberikan keadilan. Dengan dalam filsafat postmodernisme, teori dan filsafat hermeneutika hukum dapat menyemai keadilan karena hermeneutika hukum mendasarkan pada kejujuran subjek hukum sebagai manusia. Para ahli hukum, teolog, dan para ilmuwan kemanusiaan duduk bersama berdialog dengan moral, hati nurani agama, dan ilmu sosial menemukan keadilan yang dibutuhkan oleh hukum. Dengan demikian, hingga mencapai puncak keadilan filsafat hukum secara teori, keadilan dapat membangun anak-anak bangsa moral agar menjadi pejabat institusi yang lebih tinggi etika, norma, dan moral dalam menjalankan suatu fungsi hukum dengan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah dan tidak kejelasan dalam perasa dan bahasa, saya memohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.